adalah Engkau sendiri Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan menguasai hati dan seluruh pikiran kami. Kami berdoa untuk jaringan yang kami pakai, kami berdoa untuk pulsa dan kuota internet, kiranya Tuhan menolong sehingga tidak ada gangguan, dan biarlah teman-teman kami yang lain juga bisa bersama-sama hadir di dalam Zoom meeting ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Oke, pada malam hari ini saya share screen dulu. Kita akan bicara mengenai beberapa hal yang penting untuk sepanjang 3 bulan sebenarnya ya. Tema yang dipakai adalah mengenai perlengkapan senjata Allah. Namun saya ingin membawa kita melihatnya per bagian, sehingga saya mengajak kita melihat kepada peperangan rohani terlebih dahulu. Kalau kita berbicara mengenai perlengkapan senjata Allah, maka kita perlu dulu bicara mengenai yang namanya spiritual warfare ini dulu, peperangan rohani. Nah, mari kita membaca di Efesus pasal 6 ayat 10-12. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memulai renungan saya pada malam hari ini dengan statement ini, yaitu jika Anda tidak pernah bertabrakan dengan iblis, barangkali Anda sedang berjalan bersamanya. Artinya begini, jika kita tidak pernah ada bersentuhan atau mengalami fenomena yang biasanya dalam kehidupan spiritual dan kehidupan nyata begitu ya, bahwa saudara tidak pernah merasa ada pekerjaan iblis yang terjadi dalam diri saudara, maka kemungkinan besar kita sedang berjalan bersama-sama dengan iblis. Karena apa? Karena orang yang menjadi pengikut atau sekutunya iblis, maka dia tidak akan mengalami gangguan-gangguan begitu ya, mengalami gangguan-gangguan yang signifikan dalam hidupnya. Nah, fakta peperangan rohani di dalam Alkitab, mari kita melihatnya sejenak kita melihatnya bahwa pertama, dunia berada di bawah kekuasaan setan. Ini yang harus kita garis bawahi. Yang kedua, Yesus bergumul dengan kuasa kegelapan sejak awal pelayanannya. Jadi Tuhan Yesus sendiri, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri menghadapi yang namanya pencobaan pada waktu, contohnya pada waktu dia akan memulai pelayanannya, dia masuk dipimpin oleh Roh Kudus, masuk di dalam padang gurun dan kemudian mengalami berpuasa dan kemudian mengalami yang namanya pencobaan oleh iblis, pencobaan yang dikerjakan oleh iblis. Lalu yang ketiga, kerajaan Allah itu bicara mengenai aspek relasional dan rescue. Jadi hubungan dan juga keselamatan. Kalau saudara baca di Matius 12:28, Lukas 11:20, itu bicara Tuhan Yesus bilang begini, pada waktu aku memberitakan mengenai kerajaan Allah, memberitakan dengan kuasa Allah, sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang. Jadi pada waktu Tuhan Yesus menginjil, Tuhan Yesus sedang memberitakan firman, maka sebenarnya pada waktu dia melakukan itu, kerajaan Allah sudah datang begitu ya. Kerajaan Allah sendiri sudah datang. Jadi kuasa Yesus itu berrelasi atau berhubungan langsung dengan yang namanya kerajaan Allah. Jadi waktu Yesus melakukan kuasa, melakukan mujizat, kesembuhan, membangkitkan orang mati, Lazarus begitu ya, maka dia sedang mendatangkan atau sedang memberitakan bahwa ini loh kerajaan Allah, ini bicara mengenai kuasa juga, mengenai kuasa dan juga hubungan
bersama-sama dengan Allah. Lalu kemudian ada beberapa gambaran di dalam Perjanjian Baru mengenai peperangan rohani. Kalau saudara cek di Perjanjian Baru, begitu banyak ayat-ayat yang bicara mengenai peperangan rohani. Contohnya di dalam Lukas, Matius, Markus, ya Kolose, Efesus, ya 1 Timotius, Ibrani, 1 Petrus. Nah, ini kemudian di bagian selanjutnya itu ada di Yudas, Filipi. Nah, ini ayat-ayat ini semua menggambarkan kalau kita lihat pertama itu bicara mengenai orang kuat yang bersenjata lengkap, seorang yang lebih kuat. Kemudian Yesus menaklukkan orang kuat tersebut. Yesus datang membawa pedang, Yesus menyatakan kebebasan bagi tawanan. Ada seorang yang dihuni atau dirasuki oleh legion, kemudian dilemparkan kepada babi, roh-roh itu, dan kemudian mereka terjun ke jurang babi-babi itu. Lalu Yesus menang atas kuasa jahat dalam suatu prosesi kemenangan, kemudian Yesus melucuti kuasa kegelapan, membawa tawanan-tawanan, kemudian kehidupan kekristenan sendiri sebagai gambaran dari peperangan rohani itu sendiri. Nah, saudara, ini yang penting perlu kita pahami bahwa peperangan rohani itu adalah nyata, saudara. Jadi ini bukan hanya terjadi pada masa Tuhan Yesus atau pada masa Perjanjian Baru atau di Perjanjian Lama. Kita lihat ada peristiwa-peristiwa yang nyata atau dicatat dalam Alkitab bagaimana orang dirasuki, bagaimana orang mengalami perjumpaan dengan kuasa jahat itu sendiri. Ini yang pertama kita perlu lihat bahwa perang atau peperangan rohani itu sesuatu yang nyata dan itu merupakan perjuangan di dalam kehidupan kekristenan kita. Lalu kita terlibat di dalam peperangan yang melebihi kekuatan kita. Nah, saudara harus paham ini. Peperangan yang kita hadapi itu lebih dari kekuatan kita. Tetapi jangan lupa, peperangan itu atau kuasa di luar kita itu tidak lebih besar dari kekuatan Allah. Amin. Kekuatan di luar kita itu tidak lebih besar daripada kuasa Allah. Memang kuasa kita terbatas, memang kekuatan kita terbatas, memang kemampuan kita terbatas, dan memang kuasa jahat itu bekerja lebih besar daripada kekuatan kita manusia ini. Tetapi kekuatan Allah jauh lebih besar dari kekuatan si jahat itu sendiri. Kemudian Allah itu pencipta bumi dan sorga, sehingga kuasa rohani berasal daripada Tuhan. Ia adalah Allah yang berdaulat dan ia pasti menang. Kalau Allah bersama-sama dengan kita, kita pasti menang. Bukan karena kitanya yang kuat, bukan karena kitanya yang hebat, bukan karena kitanya yang punya kuasa, tapi karena kuasa Allah itu sendiri. Martin Luther berkata, God is for us, the devil is against us. Jadi karena Allah bersama-sama dengan kita, karena Allah bersama-sama dengan kita, maka kuasa jahat itu, si iblis itu, kalau orang Batak bilang si bolis itu, dia akan bersama-sama menyerang kita. Jadi karena Allah bersama-sama dengan kita, maka sebenarnya yang diserang oleh iblis adalah Allah. Tapi karena Allah bersama-sama dengan kita, kitalah yang mengalami serangan-serangan itu sendiri. Iblis tidak ingin bahwa iblis hanya sendiri yang dihukum, melainkan dia mau supaya kita bersama-sama dihukum dengan Allah. Dengan iblis begitu ya. Jadi iblis mau bukan cuma dia karena dia sudah tahu bahwa ujung dari seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia ini, ujung dari, kalau kita bisa katakan, ujung dari kehidupan iblis, maka ujungnya adalah di lautan api, begitu ya, di lautan api yang kekal. Untuk itu dia cari orang-orang yang bersama-sama bisa, pengikut-pengikutnya itu yang akan bersama-sama dibuang di dalam lautan api yang menyala-nyala itu. Nah, saudara, kenapa kita perlu memiliki mentalitas perang ini? Kalau kita membaca ayat-ayat tadi, kita baca sebenarnya cuma 3 ayat begitu ya. Cuma 3 ayat 10 sampai 12. Sebelum kita masuk nanti 2 minggu lagi saya akan bicara mengenai perlengkapan senjata Allah itu. Tetapi sebelum masuk ke perlengkapannya,
saya ingin membahas ini, kenapa kita harus memakai perlengkapan senjata itu? Karena ada peperangan. Karena ada peperangan rohani yang perlu kita sadari, saudara dan saya harus sadari. Itu sebabnya kenapa kita harus memiliki mentalitas perang, saudara. Bukan perang secara fisik, bukan perang jotos-jotosan, bukan perang tembak-tembakan dan pukul-pukulan, tapi perang ini Rasul Paulus bilang bahwa bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu, melawan pemerintah-pemerintah, melawan kuasa-kuasa jahat. Itu sebabnya kita perlu punya mentalitas ini supaya apa? Kita bisa memerangi yang namanya materialisme. Materialisme ini bukan bicara duit. Saya tidak sedang bicara mengenai duit, harta benda. Tapi saya sedang bicara mengenai sesuatu yang nampak atau sesuatu yang fisikal, sesuatu yang menyenangkan fisik kita. Salah satunya adalah mata. Bagaimana kita memerangi sesuatu yang kerap kali menguasai diri kita, membuat kita jatuh, yaitu dari mata. Karena firman Tuhan bilang, kalau di dalam perjanjian lama, firman Tuhan bilang bahwa barang siapa yang berzina, dia harus dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi dalam perjanjian baru, berzina itu bukan terjadi ketika ada hubungan seksual, tetapi dalam perjanjian baru bahkan lebih ketat. Engkau memandang saja, engkau cuma lihat saja, lalu hati ingin, gitu ya. Dulu teman saya di kampus bilang bahwa roh memang penurut, tapi hati ingin, gitu ya. Roh memang penurut, tapi hati ingin. Nah, keinginan hati ini muncul karena mata kita, karena kita sudah lihat, Nah, apalagi dalam masa pandemik begini, gitu ya. Kemudian e-commerce beredar di mana-mana, e-commerce kemudian berkembang. Nah, waktu kita browsing, kita lihat e-commerce, lalu aduh, ada yang diskon, ada yang sale, gitu ya. Waduh, gatal gitu ya, apalagi kita yang hobi hobi sepatu, hobi baju gitu ya. Kalau saya kurang terlalu suka yang begitu-begitu, tapi saya lemah sekali dengan gadget gitu ya. Kalau ada gadget-gadget yang baru, ada gadget-gadget yang up to date, gatal gitu ya. Aduh, kalau bisa kredit dulu, kalau bisa ini dulu. Kadang-kadang udah lihat-lihat, udah scroll-scroll gitu ya, udah pilih ini, sudah add to cart gitu ya, sudah masukkan ke keranjang, sudah mau siap-siap gini, tiba-tiba ketahuan istri saya langsung, "Oi, jangan beli," gitu ya, "jangan beli." Akhirnya saya hapus, nggak jadi gitu ya. Atau sudah lihat, sudah ini, terus alasan, "Aduh, kepencet," gitu ya, kepencet akhirnya beli gitu. Kepencet beli, ya udah terlanjur, udah kepencet nggak bisa dibatalin gitu ya, beli. Tapi begitu beli sampai di rumah gitu ya, udah sehari, 2 hari, 3 hari, saya lihat untuk apa ya gitu ya, saya pakein untuk apa ya, sedangkan yang lama masih ada. Nah, ini yang dimaksud dengan materialisme. Materialisme bukan sekedar bicara mengenai uang, harta, atau yang lain-lain, tapi bicara mengenai apa yang nampak, yang membuat kita jatuh, yang mudah sekali membuat kita jatuh, yaitu keinginan mata, keinginan daging. Lalu kemudian memerangi sikap otonom atau independensi, merasa bahwa dia sanggup untuk melakukan segalanya sendiri. Saya bisa bekerja sendiri, saya walaupun yang lain sedang bergumul masa-masa pandemik ini, saya tidak perlu karena saya bisa, saya masih sehat, saya pintar, saya apa kita bisa sebutkan itu semua. Tetapi justru ini yang tidak disukai Allah. Allah justru suka kita dependent, kita bergantung kepada Allah. Kita dekat dengan Allah, itu sebabnya dari awal saya katakan bahwa kerajaan Allah itu bicara mengenai relationship and rescue. Jadi ada hubungan, baru keselamatan terjadi. Keselamatan itu terjadi karena ada hubungan, saudara. Lalu yang ketiga, memerangi yang namanya individualisme, supaya kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Kalau kita baca dalam tulisan Rasul Paulus dalam Tesalonika, kita berjumpa pada akhir zaman ini, maka orang-orang menjadi cinta uang, tidak peduli dengan agama, suka memberontak, suka melakukan segala sesuatu. Inti dari catatan itu adalah mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, ini yang sangat dibenci oleh Allah, bahwa kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri, semuanya untuk kita, dan kita, saudara. Tapi kita lupa untuk melihat kepada orang lain. Nah, itu sebabnya perlu memiliki mentalitas
perang, supaya kita juga memerangi yang namanya individualisme. Lalu yang ketiga, supaya kita punya sensitivitas, yaitu memiliki kewaspadaan, saudara. Kita waspada bahwa kita sedang hidup dalam dunia bukan saja yang kelihatan, bukan saja yang fisik, tetapi ada yang ada yang metafisik gitu ya, ada yang metafisik, sehingga itu yang tidak bisa kita lihat, tetapi kita bisa rasakan bahwa ada kuasanya yang bekerja. Lalu yang ketiga, memerangi yang namanya kemalasan, saudara. Kita perlu memiliki mentalitas ini supaya memerangi kemalasan. Saudara, kalau kita baca perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bahwa Tuhan bawa mereka putar-putar-putar, salah satunya adalah Tuhan sedang melatih mereka, mulai dari waktu keluar dari Mesir, kemudian sampai ke daerah Rafidim. Di sana mereka mulai pertama kali belajar yang namanya perang, saudara. Saudara, mereka sudah terlalu lama, bukan terlalu lama sendiri ya, terlalu lama ada di dalam perbudakan Mesir. Sudah terlalu lama punya mental budak, disuruh-suruh, mental yang tidak inisiatif, tidak tahu punya tidak mengembangkan kepemimpinan. Kemudian pada waktu keluar dari tanah Mesir, mereka tidak bisa perang. Mereka tidak bisa perang. Sedangkan Tuhan akan bawa mereka masuk di dalam tanah perjanjian, dan di sana mereka harus menaklukkan. Memang Alkitab kemudian mencatat bahwa yang berperang bukan mereka, yang berperang adalah Tuhan sendiri. Sehingga Tuhan sangat marah ketika Daud melakukan yang namanya dia hitung begitu ya. Dia bikin hitung jumlah penduduk begitu ya, dia sensus penduduk itu, Tuhan marah. Kenapa? Karena nanti Daud akan berpikir, atau orang Israel berpikir, karena kita hebat, karena kita kuat, jumlah kita banyak, makanya negeri-negeri lain bisa ditaklukkan. Padahal Tuhan mau bilang pada mereka, kamu itu cuma kecil, kamu itu tidak ada artinya dibandingkan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarmu itu bisa injak kamu. Kamu itu seperti belalang berhadapan dengan raksasa begitu. Nah, Tuhan memang yang berperang kepada mereka, bagi mereka, tetapi mereka juga tetap harus turun dan berperang. Itu sebabnya ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Nah, Israel dilatih untuk berperang. Nah, sekarang kita lihat, saudara, di mana posisi kita sebagai orang-orang Kristen, karena ada 3 pendekatan yang kita akan lihat bahwa dalam menghadapi peperangan rohani, maka ada 3 pendekatan yang akan kita jumpai di sana, bahwa pendekatan ini biasanya dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang kita memiliki pendekatan ini. Yang pertama adalah pendekatan naturalis. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang menganggap atau merendahkan bahwa semua yang terjadi di dalam dunia ini harus bisa dijelaskan dengan akal sehat. Yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat itu dia tolak. Dia tidak percaya bahwa akan ada akan ada kuasa-kuasa yang lebih besar, dia nggak mau. Dia menolak itu. Dia tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Itu sebabnya ada film-film seperti Ghostbuster gitu ya. Ghostbuster ini kan film-film yang sebenarnya terlalu menyepelekan kuasa Tuhan. Lalu sedangkan ada yang kedua, yaitu spiritis. Nah, spiritis ini terlalu berlebih-lebihan, segala sesuatu dihubungkan dengan kuasa jahat. Aduh, saya ngantuk nih, mau kebaktian. Ini pasti setan yang bekerja. Ini pasti ada kuasa setan yang bekerja. Mari kita tengking roh ngantuk itu. Padahal bukan, saudara. Bukan. Kalau saudara tidur subuh, lalu mau kebaktian pagi, ya betul lah ngantuk. Karena tubuh kita sudah di-set up. Harus istirahat 6-8 jam. Kalau kita mengurangi jam itu, ya pasti ngantuk. Karena oksigen ke otak kurang gitu ya. Nah, itu sesuatu yang sangat sangat logis. Tetapi orang-orang yang menganut paham ini, mereka selalu menghubungkannya dengan setan. Kalau dia tiba-tiba ditipu, pasti ini kuasa setan. Pasti dia sedang bermain-main dengan setan, makanya dia ditipu gitu ya. Nah, bukan, saudara, bukan selalu begitu. Nah, posisi kita seharusnya ada yang di tengah ini, yaitu yang biblikal. Kita melihatnya harus sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Nah, mari kita melihat bahwa di dalam dunia ini ada 3 musuh kita, saudara. 3 musuh kita. Dari 3 pendekatan tadi, maka kita menjumpai sebenarnya ada 3 musuh kita.
Dari Efesus pasal 2 ayat 1-3 kita baca dulu. Misalnya dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya karena kamu yang pertama ini, mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kemudian sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, saudara lihat bahwa musuh kita ada 3. Yang pertama adalah dunia ini, saudara. Karena Efesus pasal 2 ayat yang pertama tadi bilang bahwa kita mengikuti jalan dunia ini. Lalu yang kedua adalah penguasa-penguasa kerajaan angkasa, atau dalam kata lain adalah sibolis itu, si iblis. Karena iblis bekerja di sana, ada penguasa kerajaan angkasa. Lalu yang ketiga adalah, jangan lupa, yaitu kedagingan kita sendiri. Karena kita hidup menuruti nafsu dan kedagingan kita. Nah, saya mau coba gambarkan bahwa model yang naturalis ini yang seperti ini, saudara. Model yang naturalis, mereka menganggap bahwa iblis itu punya pengaruh yang tidak terlalu besar, gitu ya. Semuanya itu pasti karena kedagingan, karena duniawi, karena kemanusiaan. Mereka percaya pada iblis karena disebutkan dalam Alkitab. Kemudian pengaruh iblis ya diabaikan, tidak terlalu punya pengaruh. Lalu semua pengaruh negatif itu bisa dijelaskan secara natural atau secara sosial, gitu ya. Nah, kemudian dalam dunia kesehatan kita juga mengenal, gitu ya. Beberapa waktu lalu saya dan juga mungkin Iceng gitu ikut ya mengenai Zoominarnya tentang pelayanan pelepasan, gitu ya, pelayanan spiritis dalam gereja masa kini. Dan memang sudah lama pembahasan ini dibahas begitu, bahwa mengenai bagaimana membedakan orang yang kerasukan setan dan skizofrenia, gitu ya, orang yang gangguan kejiwaan. Nah, memang kemudian mereka-mereka yang terlibat dalam pelayanan ini akan bisa membedakan mana orang yang sebenarnya kerasukan setan, mana yang cuma gangguan kejiwaan. Nah, orang-orang yang naturalis, mereka akan bilang bahwa segala sesuatu pasti bisa dijelaskan secara akal sehat. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, itu pasti ada gangguan kejiwaannya, bukan karena pekerjaan iblis, bukan karena ada gangguan-gangguan spiritis. Sehingga mereka berusaha mengecilkan kekuatan atau kuasa si iblis itu sendiri. Nah, ini kita jumpai dalam cerita-cerita Ghostbuster, gitu ya. Ghostbuster tuh menganggap remeh iblis. Iblis itu sebagai lelucon saja, sebagai sesuatu yang lucu-lucu begitu ya. Dan anak-anak suka nonton film-film kartun semacam ini karena memang lucu. Karena dalam mengusir setan atau melawan setan itu lucu. Setan itu seperti jeli-jeli aja gitu ya. Kalaupun sekarang bisa dibikin jadi agar-agar gitu ya. Jadi agar-agar yang bisa dimakan. Model yang kedua, ini model yang spiritis, saudara. Ini yang terlalu membesarkan kuasa iblis lebih dari kedagingan kita dan juga pengaruh dunia ini, saudara. Sehingga mereka menghubungkan segala sesuatu dengan yang namanya menghubungkan dengan pekerjaan iblis. Akhirnya pengaruh iblis dibesar-besarkan. Kalau saudara-saudara pernah nonton film mengenai Exorcism of Emily Marquis, gitu ya. Kalau kita pernah nonton ini bagaimana, waduh, kuasa iblisnya dahsyat. Atau film-film Conjuring, kemudian The Nun, gitu kan. Kita nonton film-film ini, dan memang kuasa iblis digambarkan secara berlebih-lebihan, sehingga bahkan pastor-pastor, suster-suster nggak bisa lawan. Akhirnya harus ada korban jiwa, harus ada orang-orang yang mati justru karena melawan kuasa iblis ini, saudara. Nah, ini kuasa iblis dibesar-besarkan, terlalu wow gitu, sehingga akhirnya menimbulkan ketakutan-ketakutan. Dan di Indonesia sendiri, kalau kita bicara mengenai sesuatu yang mistik, itu kan wah heboh gitu ya, heboh banget. Dan orang selalu mengaitkannya dengan orang pintar. Kalau mau melawan ini harus pakai orang pintar, harus dukun, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita seharusnya memandang mengenai peperangan rohani ini, saudara? Kita harus memandangnya yang biblikal,
yang harusnya yang balance, yang harus seimbang, yaitu ada kedagingan bekerja, dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa juga kuasanya bekerja, kemudian ada iblis juga yang bekerja di sana, saudara. Sehingga kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, di sana dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Bahkan Yakobus pasal 4 bilang, ayat 4, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jalan hidup yang berpusat pada diri dan mengabaikan Allah dan hidup dengan standar duniawi, dan mereka lebih mengedepankan yang namanya this life gitu. Kehidupan yang sekarang saat ini, hanya yang saat ini, hanya yang yang kelihatan ini saja. Sehingga yang dikejar adalah semua keinginan-keinginan daging mereka sendiri, keinginan-keinginan diri sendiri. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan 17, di sana justru Rasul Paulus Rasul Yohanes justru memandang ini sebagai sebuah ancaman bahwa di sana ada keinginan daging, keinginan mata, ada keangkuhan hidup. Ini semua adalah hal-hal yang berasal daripada dunia ini, saudara. Saudara harus bisa lihat bahwa ada pekerjaan iblis, ada pekerjaan dunia ini yang sudah jatuh di dalam dosa sehingga dia punya pengaruh yang buruk juga bagi kita. Lalu keinginan daging, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga ada kecenderungan alamiah kita yang berdosa itu. Itu sebabnya ada 3 musuh ini, ada 3 kuasa yang bekerja ini. Nah, itu sebabnya kita perlu memahami ini bahwa peperangan kita bukan saja melawan kuasa-kuasa yang tidak kelihatan itu, tetapi ada keinginan dunia dan juga keinginan daging kita. Nah, selanjutnya, waktu kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, Rasul Paulus mengatakan gini, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Rasul Paulus bilang, kecenderungan alamiah kita adalah dosa, melakukan dosa. Kenapa begitu? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya tidak ada lagi hal yang baik. Rasul Paulus bahkan bilang, dia ingin melakukan yang baik, yang melakukan kehendak Allah, tetapi justru yang dia lakukan adalah sebaliknya, saudara. Yang dia lakukan sebaliknya. Saya tuh pengen jujur, saya tuh pengen hidupnya ya suka memberi, saya tuh hidupnya pengen ini, pengen itu. Apa yang Alkitab bilang, tetapi yang dia lakukan sebaliknya. Justru yang dia lakukan adalah memfitnah, yang dia lakukan berbohong, dia lakukan mencuri, yang dia lakukan. Nah, ini semua yang disebut sebagai kedagingan, keinginan daging. Jadi bukan saja apa yang berasal dari dunia ini, tetapi manusia kita sendiri, manusia kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya Rasul Paulus kepada jemaat Galatia dia bilang, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Kita nggak bisa nyatu sama kehendak Tuhan. Selama kita masih mengejar apa yang ada di dunia ini, maka kita nggak bisa pernah nyatu. Kita nggak pernah bisa merasakan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, beberapa hari lalu saya dengar renungan yang disampaikan sama Pak Eras gitu ya. Pak Eras melakukan ada sebuah renungan yang saya pikir renungan ini sangat baik gitu. Saya memang menentang beberapa ajarannya, tetapi bukan orangnya yang saya tentang, dan bukan juga semua ajaran yang saya tolak, tetapi ada banyak hal yang baik juga muncul dari Pak Eras. Dan salah satunya dia bicara begini, teman-teman. Dia bilang bahwa kalau kita masih mengejar sesuatu dalam dunia ini, maka kita tidak akan bisa mewujudkan kehendak Allah. Kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena hati kita masih melekat kepada dunia ini. Karena keinginan-keinginan kita masih di dunia ini. Karena keinginan-keinginan kita masih daging kita. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kehendak Allah? Waktu saya dengar, saya renungkan, iya, kita nih banyak, atau ya mungkin bukan saudara, tapi saya gitu ya. Saya ini kok banyak pengen lakukan kehendak Allah, tetapi masih ada keinginan daging, keinginan mata,
keinginan, semua kepuasan-kepuasan diri. Bagaimana mungkin saya bisa mencapai atau saya bisa melakukan kehendak Allah, sedangkan yang saya kejar masih yang ada di dunia ini. Lalu yang ketiga, saudara, musuh yang ketiga yaitu sibolis, si iblis, saudara. Si iblis. Dan saudara, jangan lupa bahwa iblis itu penipu, deceptor, saudara. Itu sebabnya dia suka melakukan yang namanya deception. Dia ingin supaya kita sejak awal mempercayai apa yang menjadi kebohongan-kebohongannya. Dan iblis suka sekali, saudara, untuk menyebarkan yang namanya kebohongan demi kebohongan. Agar kita mempercayai sesuatu yang tidak benar. Kita pasti sudah sering dengar ungkapan ini. Kebohongan yang diucapkan berulang-ulang akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kita pasti sudah dengar ini banyak kali, dan kita sudah tahu. Dan ini yang iblis suka, bahwa dia menyebarkan hoax, dia menyebarkan berita-berita bohong, dan kita apalagi sekarang, tanpa cek dan recheck, langsung kita share, kita bagikan buat orang lain. Dan iblis suka hal-hal yang semacam itu. Dia suka menebarkan yang namanya kebohongan, karena sejak awal dia adalah bapa kebohongan, dia bapa pembohong. Itu sebabnya, saudara, dalam beberapa kesempatan pelayanan pelepasan, saya nggak pernah tanya, saudara. Saya nggak pernah tanya, kamu siapa, gitu ya. Karena buat saya nggak penting. Iblis itu akan berbohong. Iblis tidak akan mengatakan kebenaran. Saya nggak perlu tanya, kamu siapa, kamu tinggal di mana, kamu dari pohon mana, gitu ya. Nggak perlu. Yang kita perlu lakukan adalah usir kuasa itu, usir kuasa itu dari orang-orang yang mengalami kerasukan, orang-orang yang mengalami serangan-serangan kuasa jahat. Itu yang saya lakukan dalam beberapa kali kesempatan pelayanan pelepasan, saudara. Nah, ini yang dilakukan oleh iblis. Yang kedua, dia kerap kali melakukan yang namanya temptation, saudara. Dia melakukan yang namanya pencobaan. Sebelum sampai di sana, kita lihat bahwa bagaimana menaklukkan tipuan-tipuan iblis. Nah, ini yang akan kita bahas mungkin 2 minggu yang akan datang. Yaitu kita perlu pakai ikat pinggang kebenaran, lalu kemudian cara kita bertahan adalah dengan kebenaran, ikat pinggang kebenaran, lalu cara kita menyerang adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, bagaimana kemudian kita melihat apa yang iblis lakukan kembali, bahwa dia seringkali melakukan yang namanya penyesatan terus-menerus. Dia mencobai dengan penyesatan itu, saudara. Karena jangan lupa, dia adalah bapa para pendusta atau bapak pendusta. Ini didengkotnya. Sebelum orang belajar mengenai berdusta, kita lihat anak kecil nggak pernah diajar berbohong, benar nggak? Anak kecil tidak pernah diajari untuk berbohong. Tapi kenapa ketika mereka dalam kondisi terdesak, mereka bisa berbohong, saudara? Mereka bisa berbohong, padahal tidak pernah diajar untuk berbohong, tapi mereka bisa berbohong. Karena iblis sudah bekerja, karena manusia-manusia yang lahir itu sudah masuk di dalam manusia pasca kejatuhan, sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga kecenderungan kita, bahkan sejak anak kecil pun, itu sudah kecenderungan yang berbuat dosa. Kejadian pasal 3 ayat 6 mencatat bagaimana Hawa, kita pasti sudah tahu, bagaimana Hawa itu melihat buah itu, wah baik, enak, menarik. Nah, ini kan yang dilakukan iblis, bahwa yang dilihat itu baik, sedap kelihatannya, kemudian menarik hati. Itu sebabnya kemudian dia mulai melakukan, berbuat dosa, karena sudah terjebak terlebih dahulu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita melawan dari pencobaan itu sendiri? Firman Tuhan berkata bahwa kita dalam Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan. Jadi hanya melalui firman Allah kita perlu memegang janji Allah. Janji manusia bisa bohong, janji manusia bisa tidak ditepati, tapi janji Tuhan ya dan amin. Janjinya akan tetap dinyatakan bagi kita. Yakobus pasal 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kekuatan kita, ingat sekali lagi, bukan daripada kita sendiri, melainkan Allah lah yang bekerja dalam kita. Lalu ini cara yang dipakai iblis untuk menjatuhkan kita.
selain daripada dia menipu, kemudian dia mencobai kita, yang ketiga, dia mendakwa kita, saudara. Dia mendakwa kita. Saudara, mungkin kita pernah, kalau bukan sering begitu ya, mungkin kita pernah setiap kali kita melakukan pelayanan atau kita melakukan sesuatu yang baik, atau kita mulai berbicara mengenai firman Allah, kemudian hati kita mulai tertuduh, hati kita mulai dibombardir dengan ungkapan-ungkapan yang dibisikkan oleh iblis. Dibilang bahwa kamu kan juga manusia pendosa, kamu kan juga begini, kamu tidak melakukan firman Tuhan juga, kamu. Nah, ini semua adalah dakwaan-dakwaan yang dilakukan oleh iblis. Kalau kita tidak pegang kepada firman Tuhan, pada akhirnya justru kita akan nyerah, iya ya, saya ini orang berdosa, iya ya, saya ini nggak pantas, saya ini nggak layak, saya masih hidup dalam dosa, maka saya tidak mau melayani Tuhan, saya tidak mau memberitakan Injil, saya tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kalau kita termakan dengan itu semua, padahal kita sudah hidup menjaga ibadah, menjaga kekudusan hidup kita, tetapi dakwaan iblis kerap kali terus dilemparkan kepada kita. Maka jangan lupa, salib Kristus adalah penawarnya. Saya pernah membaca, saya lupa ini siapa yang tulis, tapi tulisan ini bagus, bahwa dibilang begini, bagaimana kita melawan dakwaan iblis? Tulisan ini bilang begini, beginilah seharusnya orang Kristen belajar, memahami dan menggunakan berita Injil. Ketika waktunya tiba untuk berperang, dan ia datang dan mendakwanya, dan hati nuraninya berkata kepadanya, inilah kesalahan yang telah kau lakukan, kau adalah pendosa, layak untuk mati, dan seterusnya. Pada saat seperti itu, ia seharusnya menjawab dengan penuh keyakinan, benar, aku adalah seorang pendosa, dan layak untuk dihukum mati. Engkau benar, namun bukanlah engkau yang menghukum dan membunuhku. Dia yang akan menghalangimu. Ia yang disebut Kristus Yesus yang telah kau dakwa dan bunuh, walaupun ia tak bersalah. Tapi tidak tahukah bahwa engkau telah dibakar dan diremukkan olehnya? Dengan demikian engkau kehilangan hak atasku dan orang Kristen lainnya. Karena ia telah menanggung dosa dan kematian. Bukan demi dirinya, tetapi demi aku. Engkau benar. Dengan begitu aku katakan kepadamu bahwa engkau tak lagi punya hak atasku. Sebaliknya aku punya hak atasmu karena engkau menyerangku sekalipun aku tak bersalah. Padahal engkau telah ditaklukkan dan dihukum olehnya. Sehingga engkau seharusnya pergi meninggalkanku dalam damai karena aku bukan lagi anak manusia. Aku telah menjadi anak Allah karena aku telah dibaptis dalam darahnya dan kemenangannya dan hidup dalam segala kekayaannya yang melimpah. Sungguh berani kau setan, sungguh dari semua ciptaan engkaulah yang memiliki keberanian untuk mendatangkan rasa bersalah atas kami. Kau tak berhak untuk menuduh atau mendakwa kami, sebab engkau sendiri bersalah. Engkaulah yang seharusnya menerima penghukuman atas pemberontakan dan pelanggaranmu. Ya setan, engkaulah, bukan aku. Aku telah disempurnakan oleh Kristus Yesus, dan engkau merusak kesempurnaan itu. Beraninya engkau mendakwaku. Nah, saudara, ini tulisan ini, kalau saya tidak salah ingat, ini ditulis oleh Arnold Clinton. Arnold Clinton kemudian diterjemahkan. Nah, saya lupa siapa yang menerjemahkan ini, tetapi tulisan ini saya temukan kemudian ini menggambarkan bahwa kuasa iblis itu sebenarnya sudah dikalahkan, kuasa iblis sudah dipatahkan. Tetapi dia masih hadir, dia masih ada di dalam dunia ini, dia masih bekerja. Itu sebabnya Petrus menggambarkan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, tetapi giginya ompong, saudara. Dia singa yang mengaum-ngaum, tapi giginya ompong. Tapi jangan lupa, dia masih punya cakar. Ya, singa yang ompong itu, paling dia cuma bisa, ya, isep-isep gitu ya. Dia mau gigit-gigit, bikin geli aja, saudara. Tapi cakarnya itu, kalau dia cakar, saudara, kita bisa terluka juga. Giginya sudah ompong, kuasa maut itu, kuasa iblis sudah dikalahkan. Itu sebabnya kita perlu memiliki pandangan yang benar, kita perlu memiliki sikap yang benar di dalam peperangan rohani. Kita harus melihat bahwa kuasa yang sedang bekerja adalah kedagingan kita, iblis, dan dunia ini. Tetapi kuasa Tuhan sanggup untuk mengalahkannya. Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa, sebelum nanti saya
serahkan kembali. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat